Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih telah bergabung di webinar terkait dengan sosialisasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7. Sebelumnya bagi peserta webinar diharapkan jika jaringan memungkinkan silakan membuka kamera, tapi jika jaringan kurang stabil boleh mematikan kamera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri kegiatan webinar di sore hari ini. Tak lupa pula salam dan salawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan sahabatnya diberikan wasilah dan keutamaan di sisinya. Ya, Bapak Ibu, kegiatan sore ini terkait dengan webinar budaya positif akan dibuka oleh Kepala SMA Negeri 2 Toli-Toli. Kepada Bapak saya persilahkan untuk membuka kegiatan ini. Ya, sekali lagi saya persilakan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Syarifuddin SPD NPD untuk membuka kegiatan webinar di sore hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Halo. Bagus suaranya? Sudah kedengaran, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini dengan semangat. Ini saya tidak semangat sore atau semangat siang ini sehingga masih semua ini masih melek kalau lemah saya. Ya alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini masih kita diberikan kesehatan, kewalafiatan sehingga kita mampu melaksanakan satu aktivitas kita untuk mendukung teman-teman yang ikut program sekolah guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi penggerak yang ke arah yang sesuai dengan judulnya, ke arah yang positif. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rahmat bagi kita semua. Pertama-tama saya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menambah wawasan kita tentang proses pembelajaran. Kita sudah memilih posisi kita adalah posisi guru. Posisi guru ini adalah posisi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan, menjadi panutan. Kita sudah memilih jalur ini berarti semua gerak-gerik kita ini sebenarnya adalah contoh. Kalau kita tidak baik menjadi contoh yang tidak baik. Tapi kalau kita yang baik, insya Allah kita berusaha menjadi teladan yang baik. Karena kebaikan itu sama dengan kita menanam satu biji pohon kemudian tumbuh pohon, kemudian tumbuh buah, menghasilkan buah yang banyak dan menghasilkan generasi dan seterusnya. Itu adalah dalam bahasa sekarang mungkin multi level marketing gitu. Itu ada yang disebut dengan kalau orang-orang yang senang di multi level marketing itu begitu juga sebenarnya kita posisi sebagai seorang guru. Tapi kalau kita menanam yang tidak baik, maka multi level marketing juga. Tapi kita menjerumuskan diri kita sendiri dan menjerumuskan orang lain juga. Oleh karena ini kita posisi sebagai guru. Saya berharap dengan program guru penggerak ini
menjadi sesuai dengan judul tema pada sore hari ini, menjadi guru yang mempunyai niat yang positif, kerja yang positif, pemikiran yang positif, dan hasilnya pun positif. Kalau ini pun positif, ini semua berjalan, pasti insya Allah hasil juga akan terukur dengan positif. Tapi kalau kita ada hal-hal yang dalam perjalanan ini tidak semua akan positif, Bapak Ibu yang saya hormati. Pasti di dalam proses yang positif itu pasti ada proses negatif yang muncul, dan itu tergantung dari kita yang menghandle, atau tergantung kita memahami di mana kita posisi kita saat itu. Nah, kebaikan yang kita tanam artinya kalau saya anggap positif itu suatu kebaikan, maka kebaikan yang kita tanam, yang kita usahakan, jangan tidak berharap bahwa semua baik. Pasti ada yang tidak baiknya. Pasti pada awalnya mungkin, pada pelaksanaannya, pada akhirnya. Disinilah kita luruskan betul niat kita. Apabila kita niat betul dari awal, pelaksanaan, dan akhir kegiatan baik, maka insya Allah yang negatif itu akan bisa tersingkirkan. Tapi kalau kita niatnya hanya sekedar kebiar, hanya sekedar pamer, hanya sekedar menampakkan diri, maka insya Allah positifnya itu akan terpendam dengan negatifnya. Saya berharap kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak atau guru penggerak ini, mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, semua adalah positif. Sama dengan kita menanam padi, pasti ada rumput yang tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, jangan berharap kita akan memanen padi seperti itu. Pasti itu kalau kita tanam padi, pasti kita akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita rawat dengan baik dari awal sampai panennya, maka insya Allah akan panen dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil posisi sebagai sekolah sebagai guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan ya insya Allah SMA 2 Toli-Toli bisa menggerakkan dirinya sendiri dan bisa juga menggerakkan orang lain ke depan, insya Allah. Itu harapan saya kepada kita semua. Artinya di dalam pergerakan ini ada saja yang kita hadapi. Itulah kearifan kita, keikhlasan kita, dan kesabaran kita untuk yang dituntut untuk hal yang itu. Itu saja yang mungkin bisa saya harapkan. Ya, selamat berjuang dan selamat melanjutkan itu program ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang niat yang baik, insya Allah hasil pun juga akan baik. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi kegiatan sekolah guru penggerak dalam tema yang tadi adalah mengarah ke pemikiran yang positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat, dan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Itu adalah sepatah kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Toli-Toli terkait dengan materi budaya positif. Iya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus materi yang dipresentasikan oleh narasumber nanti akan lebih jelas memaparkan seperti apa budaya positif. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pengawas pembina SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Haji Agus Muhtar. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, sekali lagi saya undang kepada pengawas pembina SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Haji Agus Muhtar, untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan webinar budaya positif pada sore hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Kalau begitu, nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Pengawas Pembina untuk di akhir dari kegiatan webinar ini untuk memberikan sepatah dua patah kata agar kita bisa melanjutkan kegiatan berikutnya.
Minta tolong host diperhatikan karena di setiap layar peserta webinar ini ada tanda bahwa 7 menit lagi berakhir panggilan, jangan sampai terjatuh hanya 10 menit. Minta tolong diperhatikan, jangan sampai pada saat presentasi langsung terpotong videonya. Karena ada catatan setiap video dari peserta webinar. Baiklah, yang terhormat Bapak Ibu, webinar budaya positif sore hari ini terkait ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan yang akan dipresentasikan oleh Ibu Irmawati ST. Selanjutnya, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sarini SPD. Dan yang terakhir, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ridwan SPDI. Tanpa membuang waktu, kita akan menuju kepada materi pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta motivasi hukuman dan penghargaan. Kepada Ibu Irmawati ST, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada host Ibu Yuliawati atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sebelum saya mempresentasikan tentang materi disiplin positif ya dan nilai-nilai kebajikan, ada baiknya mungkin kita ice breaking dulu supaya lebih rileks. Ya, jadi untuk ice breaking ini kalau bisa saya memohon kepada para rekan-rekan videonya kalau memang signalnya bagus, karena berhubung sekarang hujan jadi biasanya signal juga kurang bagus. Oke, jadi silahkan tangannya di depan. Oke, semua tangannya di depan. Nah, ini tidak kelihatan karena videonya ini tertutup ya. Oke, tangannya di depan, kemudian tangannya di atas. Oke, kemudian tangannya ke samping, lalu tangannya ke bawah. Oke, nah sekarang tangannya di depan. Tangannya di depan. Ya, alhamdulillah semuanya fokus. Nah, jadi ini menandakan bahwa kita fokus karena tadi yang saya sampaikan tangan di depan, tapi pada prakteknya tangan saya di atas. Oke, jadi sekarang tangan ke atas. Tangan ke atas, oke. Kemudian putar, tidak kelihatan ya. Oke. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Ternyata ada yang tidak fokus, hostnya yang tidak fokus ini. Jadi kalau stop, artinya tangannya ya dalam posisi stop, bukan tangannya yang dalam posisi bergerak. Oke, jadi sekali lagi putar, stop. Nah, kemudian putar, stop. Oke, ya. Itu sedikit ice breaking dari saya untuk meningkatkan konsentrasi kita sebelum kita masuk pada materi tentang disiplin positif. Oke, sebelumnya saya akan mempresentasikan dahulu. Saya akan mempresentasikan dahulu tentang disiplin positif ini. Oke, kelihatan tidak? Oke, bagaimana bisa kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Tidak bisa kelihatan. Belum, Bu, belum. Belum. Oh iya, sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk webinar kali ini mengangkat tema tentang budaya positif. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kami tuntas dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi 6 budaya positif ini terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
yang kelima 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Jadi mohon maaf di sini tulisannya mungkin tidak sesuai ya, seharusnya ini poin yang keenam. Nah, yang akan saya presentasikan pada sore hari ini, poin pertama dan kedua yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke. Nah, disiplin positif. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita atau pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kata disiplin positif, ada kata positifnya. Artinya ketika kita menanamkan disiplin positif kepada diri peserta didik, maka harus ada motivasi internal. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini? Misalnya nilai kebajikan yang mereka yakini itu misalnya adalah kejujuran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saling menghargai. Kemudian yang ketiga peduli terhadap sesama. Kemudian yang keempat misalnya kerjasama. Maka itu yang harus kita tanamkan di diri peserta didik supaya Silakan Ibu Memiuli dimulai. Iya, terima kasih peserta webinar yang sudah bergabung kembali. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Sebelum saya kembali kepada penyaji materi hari ini, saya sekedar mengingatkan, lupa saya sampaikan bahwa aturannya nanti Bapak Ibu ketika ada yang berbicara diharapkan yang lainnya mematikan audionya, tidak ada yang menghidupkan ya. Jadi jika ada yang berbicara satu kelihatan tidak? Sudah Bu, kelihatan Bu. Oke. Kelihatan Bu, kelihatan. Ya jadi ada kesalahan teknis tadi. Saya lanjutkan saja di sini disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menanamkan disiplin positif ini, maka harus ada motivasi intrinsik, artinya motivasi yang muncul dari dalam jiwa peserta didik itu sendiri. Jadi kita jangan sampai motivasi ekstrinsik yang lebih besar ketimbang motivasi intrinsiknya. Jadi yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang sifatnya dari luar, entah dia berupa hukuman atau berupa imbalan atau penghargaan. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik di sini, hal yang pertama yang harus kita tanamkan itu adalah nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini oleh peserta didik. Karena dari lingkungan keluarga hingga ke lingkungan sekolah itu mereka akan diberikan keyakinan positif yang sebenarnya sudah ditanamkan di lingkungan keluarga, kemudian dari lingkungan dasar yaitu TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ketika kita mengucapkan kata disiplin, maka yang akan muncul dalam pikiran kita itu adalah
hukuman, kepatuhan. Kira-kira kalau tidak dilaksanakan, maka saya akan mendapatkan konsekuensi. Kalau dilaksanakan, maka saya akan mendapatkan pujian. Jadi seperti itu yang muncul dalam benak kita. Namun untuk disiplin sendiri di sini ada yang mengontrol ya. Jadi seseorang itu atau peserta didik itu akan melaksanakan disiplin positif kalau dia sudah menyadari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, berkaitan dengan disiplin di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya menunjukkan bahwa kebutuhan kita sama, kebutuhan manusia sama. Kita sebagai pendidik di dalam mengajar dalam kelas, jangan kita beranggapan bahwa kebutuhan peserta didik di dalam kelas itu sama, tetapi kita harus mengikuti teori kontrol bahwa kebutuhan peserta didik di dalam kelas itu berbeda. Nah, kemudian untuk stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, tetapi sebenarnya untuk teori kontrolnya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga lagi, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang agak keliru ya. Tetapi ubah mindset kita bahwa kita yang berusaha memahami orang lain. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Mengapa dia melakukan ini? Oh, pasti ada alasannya. Mengapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya. Itu yang harusnya kita pahami. Tapi mungkin ini agak sulit ya untuk memahami orang lain karena kita di sini namanya manusia pasti ada sifat egois gitu. Nah, kemudian stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu untuk kita sebagai pendidik di dalam kelas harus banyak-banyak belajar. Kadangkala peserta didik itu melakukan suatu kesalahan untuk menarik perhatian gurunya atau menarik perhatian teman-temannya. Pasti ada alasan di balik kesalahan yang mereka lakukan. Nah, untuk teori kontrolnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu untuk stimulus responnya. Sebenarnya untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ketika teman Anda menyampaikan sesuatu dan Anda berubah karena penyampaian teman Anda mengizinkan diri Anda dikontrol oleh penyampaian teman Anda itu. Jadi kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh seseorang sehingga menyebabkan kita berubah. Tuh. Nah, sekarang saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Dr. William Glasser adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan menurut Diane Glasser, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus dipaksa dulu ya sebenarnya. Jadi memang agak sulit awalnya untuk membangun nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Namun jika mereka sudah setiap hari kita ingatkan tentang nilai-nilai keyakinan yang mereka, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, maka itu akan terbangun dengan sendirinya sehingga akan memberi motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan sebagai pendidik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya, tergantung dari organisasi atau institusi. Karena kita bergerak dalam dunia pendidikan, maka nilai-nilai kebajikan universal yang kami ambil adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima mandiri. Dan yang keenam kreatif. Jadi diharapkan peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila, khususnya pada sekolah penggerak. Saya lihat di sini ada sekolah penggerak ya, ada Ibu Aniswati ini. Nah, di Toli-Toli untuk tingkat SMA, ini SMA 3 ini, sudah mandiri berubah ya. Kalau kami SMA 2 baru mandiri belajar, tapi SMA 3 sudah mantap, sudah mandiri berubah.
Nah, sekarang kita lanjutkan pada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Nah, mengapa si A sering tidak terlambat ke sekolah ya? Itu tujuan eksternalnya itu pasti ada. Dia ingin menghindari hukuman. Tuh. Nah, kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si A ini dia sering selalu tidak terlambat supaya dipuji. Nah, tapi yang kita ingin bangun dari diri peserta didik itu adalah motivasi internalnya. Ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka percaya bahwa terlambat datang ke sekolah itu merupakan nilai-nilai yang tidak baik. Itu yang mereka yakini, sehingga tanpa diawasi, tanpa dihukum, dan tanpa diberi pujian, mereka akan tetap datang ke sekolah tepat waktu. Karena itu sudah terbangun dalam diri mereka sendiri. Motivasi perilaku manusia sebagai seorang pendidik. Nah, di sini saat Anda perlu hadir tepat waktu di sekolah, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh pihak kepala sekolah? Nah, atau apakah Anda ingin dipuji oleh kepala sekolah atau oleh teman-teman Anda sebagai guru berprestasi sehingga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Jadi ada kesadaran diri sendiri bahwa setiap perilaku kita ini akan dicontohi oleh siswa-siswa kita, akan menjadi teladan jika yang kita laksanakan itu baik. Tapi jika yang kita laksanakan itu buruk, maka itu juga yang nantinya akan diikuti oleh para peserta didik. Gitu. Kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menurut teman-teman, motivasi yang keberapa yang melandasi perilaku kita sebagai guru untuk hadir tepat waktu? Saya rasa untuk menjawab ini tentunya teman-teman sekalian punya jawaban tersendiri ya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Jadi hukuman itu bisa dimasukkan dalam identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu ya dari asal katanya hukuman, artinya ketika peserta didik tidak melaksanakan suatu peraturan, maka dia harus menerima hukuman. Yang namanya hukuman itu pasti berupa sesuatu yang menyakitkan. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Artinya kita berikan persyaratan siswa ya, misalnya siswa terlambat 3 kali dia terlambat datang ke sekolah, maka ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya itu ya yang sesuai dengan yang mendidik ya, yang mendidik, bukan disuruh misalnya lari keliling lapangan, bukan disuruh membersihkan kamar mandi, tapi konsekuensi di sini yang mendidik, misalnya disuruh menghafalkan surah-surah pendek. Itu selain dia berupa konsekuensi, tapi ada ada sesuatu yang mendidik, dia menjadi menghafal surah-surah pendek. Nah, kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Jadi di sini kita ajak berdiskusi peserta didik, kira-kira kau maunya bagaimana? Apa kau mau terlambat atau bagaimana? Jadi ada ada keikutsertaan dari peserta didik di situ. Nah, kemudian yang kedua, untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, karena dia bersifat menyakitkan, otomatis tidak nyaman untuk peserta didik. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, sedangkan restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini kita mengembalikan posisi peserta didik agar dia bisa berada dalam kelompoknya. Tuh. Nah, kemudian untuk identitas gagal yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Oke, untuk korban. Nah,
Kemudian untuk konsekuensinya korban bisa diabaikan, sedangkan untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa poin ini ya, ada beberapa poin ini tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin saya tidak terlalu jelaskan panjang lebar karena mengingat waktu yang ini agak mepet karena kesalahan teknis tadi. Saya lanjutkan saja pada slide berikutnya. Nah, ini sudah keyakinan kelas. Ini materi dari Ibu Sarini. Oke, saya kembalikan dulu kepada host Ibu Yuliawati. Oke, terima kasih Bu Irma ST. Tadi luar biasa materinya yang terkait disiplin positif dan motivasi yang tentu berkaitan dengan materi berikutnya, yakni keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia seperti apa. Nanti akan lebih jelas dipaparkan oleh Ibu Sarini SPD. Kepada Ibu, saya persilakan. Iya, sambil menunggu Ibu Sarini menyajikan presentasinya ya. Ya, sungguh menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Irmawati ST yang terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, di mana untuk mencapai nilai kebajikan memang harus didorong oleh motivasi intrinsik, itu seharusnya. Walau terkadang memang kebanyakan anak-anak masih didorong oleh motivasi ekstrinsik, yang tentu berkaitan juga dengan hukuman dan penghargaan. Ya, karena jika ada pelanggaran dari sikap disiplin, terkadang guru memberikan hukuman terhadap anak-anak, di mana diharapkan dari penjelasan penyaji tadi bahwa diharapkan hukuman tersebut atau konsekuensi yang diperoleh anak-anak itu harus bersifat yang mendidik. Dan jangan lupa juga memberikan penghargaan ketika mereka sudah berusaha untuk melakukan sikap disiplin positif ya dalam mencapai nilai-nilai kebajikan. Kita sambil menunggu Ibu Sarini untuk menyajikan materinya. Yang disajikan terkait dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Jadi keyakinan kelas ini saya rasa terkait dengan materi sebelumnya, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa? Nanti akan dipaparkan lebih jelas dan detail oleh Ibu Sarini SPD. Ya. Mohon maafnya kita menunggu agak lama dikit. Karena sementara proses. Oke. Kepada Ibu Sarini saya persilahkan. Buka tanpa kita buka. Ya. Sudah tampil Pak? Sudah? Oh, iya. Sudah Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang keyakinan kelas dengan 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke tentang keyakinan kelas, kita harus lebih memahami dulu apa itu sebenarnya keyakinan. Nah, keyakinan di sini lebih cenderung akan memotivasi seseorang dari dalam. Nah, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Jadi makanya disepakati itu dengan kata keyakinan. Seperti dalam kolom pertanyaan di sini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah,
kemungkinan jawaban kita itu adalah tentunya untuk keselamatan. Nah, yang kedua, di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, kemungkinan jawaban Anda itu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, kemudian seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya ketimbang dengan peraturan, ya, karena keyakinan ini akan muncul dari dalam diri seseorang. Nah, dengan demikian keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi untuk arti sesungguhnya daripada nilai-nilai keyakinan kelas ini yaitu tentang peraturan yang diberikan. Jadi apa nilai-nilai kebajikan yang ada itu akan menjadi tujuan utama kita yang akan diyakini, ya, yang akan diyakini seperti halnya tadi tentang memakai helm. Kita yakin kalau kita menggunakan helm itu kita akan setidaknya musibah fatal untuk kita itu akan terhindar. Jadi keselamatan terutama melindungi organ bagian kepala. Kemudian begitu juga kita harus mencuci tangan. Setidaknya mikroba yang ada di tangan itu ketika kita makan kita akan mati terlebih dahulu. Jadi tidak masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Dan kita yakin itu. Jadi dari sinilah muncul tentang keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Seperti yang saya beri contoh tadi, di awal pembelajaran itu kita membagikan sticky note dengan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kelas impian mereka yang bagaimana kelas impian mereka, bagaimana sehingga terbentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka akan dengan senantiasa mencurahkan tentang kelas-kelas impian mereka. Kemudian yang kedua, semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Jadi mencatat semua peraturan, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi di akhir nanti ini saya akan men-share screen tentang video yang bagaimana langkah-langkah daripada proses keyakinan kelas ini, ya. Jadi setelah itu hasil dari curah pendapat mereka kita akan tempelkan di papan. Semua akan dimasukkan di situ. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan atau jangan berlari di kelas atau koridor.
kita ubah menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya, kemudian berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi ini yang diambil menjadi kesepakatan kelas, ya. Jadi kita akan buat kesepakatan kelas hingga menghasilkan nanti yang namanya keyakinan kelas. Yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, yaitu keyakinan yang keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi yang perlu ditebalkan itu adalah nilai saling menghormati. Berarti keyakinan kelas yang kita akan yakini itu adalah hormat. Jadi keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian yang berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka siswa warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau kelas tersebut, termasuk guru dan warga murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Saya akan share screen video. Ya. Saya akan share screen. Video tentang keyakinan kelas. Membuat satu atau beberapa kesepakatan yang nantinya akan menjadi acuan kita untuk melaksanakan pembelajaran ini. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan satu hal. Seperti apa kelas ideal yang kalian inginkan? Kelas yang oke, ada lagi? Kelas yang ada lagi? Kelas yang indah ada lagi? Seperti apa kondisi kelas yang kalian inginkan, yang ideal yang kalian inginkan? Ya? Kelas yang elit. Kelas yang elit. Ya. Kalau dari kondisi gurunya yang seperti apa yang diharapkan? Yang lucu, Pak. Ada punya kesempatan mau tidur ya. Lalu kemudian teman seperti apa yang kalian dari ketiga pertanyaan saya minta tolong dibagikan ke teman-teman.
menjadi. Kita buat kesepakatan. Gusti, saya cuma menyebut nama. Jumadi, GBK tidak boleh. Artinya bukan kita ganti tidak bolehnya dengan kata kita sepakati poin-poin tadi. Terima kasih atas kerjasama semua. Nanti apa yang menjadi poin-poin ini saya akan pelajari kembali sepintas tadi, tapi sudah muat apa yang menjadi keinginan kalian. Nanti akan kita sampaikan dalam bentuk tertulis. Oke, yang menjadi kesepakatan kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah keyakinan kelas tadi kita lanjutkan ke 5 tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat di sini menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kemudian sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, atau freedom. Salah tulis di sini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kemudian, nah, bagaimana tentang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Nah, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang pertama itu adalah tadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Jadi itu yang pertama untuk kebutuhan dasar
Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival. Nah, di sini sebagai guru kita seharusnya dapat menerima murid itu apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid itu adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Jadi kita bisa untuk kebutuhan dasar ya, bertahan hidup tadi yang terutama itu adalah berkaitan dengan fisiologis, sifat fisiologis. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah mereka. Juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek, jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Jadi untuk kebutuhan akan kasih sayang ini atau love belonging, yang ketiga, itu adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Didengarkan bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk memberi keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Jadi sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Jadi demikianlah pemaparan dari saya selaku tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih Ibu Sarini atas presentasinya yang luar biasa. Berikutnya kita masuk ke materi mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Pak Ridwan SPDI. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Semoga masih tetap semangat walaupun dalam kondisi kami di Toli-Toli hujan ya. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman. Saya lihat ini ada beberapa, ada yang diikuti oleh senior-senior kami, guru penggerak yang ada di Toli-Toli, bahkan ada dari Buol, guru penggerak angkatan ketiga. Baik, izinkan kami melanjutkan materi kita pada sore hari ini. Izin, bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum? Belum kelihatan, Pak. Belum ada. Semangat, Pak. Bisa terlihat? Oke, kelihatan, Pak, kelihatan. Saya lanjut ya. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dua tambahan materi dari budaya positif ini. Yang pertama tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Namun di sini saya ingin mencoba menilai diri kita masing-masing. Di mana posisi kita sebagai seorang pendidik selama ini dalam melakukan tindakan terhadap peserta didik kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman atau pemantau, dan apakah kita sebagai manajer. Nah, bagaimana seorang sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu, saya akan menampilkan satu video, adegan video, di mana adegan video ini nanti yang akan menjelaskan di mana kita sebenarnya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Nanti setelah ini lalu kemudian kita jelaskan di mana sebenarnya posisi kita. Ya, kepada Bapak, saya persilakan Pak Ridwan untuk melanjutkan pemaparannya terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bisa. Pak. Bisa. Saya ulang Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adanya teknis. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Bisa disaksikan dalam Salam tayangan bahagia video. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya.
lihat Bapak Ibu videonya. 5 posisi kontrol Terlihat, tapi itu tidak adalah: jalan. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tidak ada suaranya. Naren! Sini kamu! Jadi yang adegan pertama ini Selamat pagi, terkait Bu. dengan posisi Selalu kontrol terlambat. penghukum. Lihat Kamu deh, pasti kata-kata yang terlambat. dikeluarkan oleh Maaf Bu, saya Apa? pendidik Apa ini. coba? Alasan kamu apa lagi? Ya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Jadi kapan sih kamu tidak Malas terlambat? sekali ya kamu jadi anak. Malas sekali ya Saya- kamu jadi Dasar anak. pemalas. Dasar Gak pemalas ini kapok-kapok kalimat-kalimat sih kamu. menghardik, Sudah menunjuk berapa atau kali menyakiti terlambat? terhadap Sana. peserta didik. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Nanti kita lihat bagaimana kalimat yang dikeluarkan oleh contoh kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh gurunya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, kamu Kalau senang kamu ya bikin terlambat ibu susah. lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nanti ibu yang ditegur Disangka bapak ibu kepala tidak bisa sekolah. membina kamu. Nah, ini contoh-contoh kalimat Duh, yang gimana ini? membuat merasa bersalah. Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, itu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, pada Posisi pembuat rasa bersalah pembuat merasa berbicara bersalah ini, dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid ya, merasa suara menjadi cenderung orang melembut, yang tenang, gagal, namun kata-katanya memandang menyalahkan buruk murid. dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan Menyatakan orang hal-hal yang lain. merasa kesalahan Ketika pada guru diri mengambil sehingga posisi membuat pembuat rasa bersalah, terhadap murid peserta akan didiknya. menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi ketiga, posisi sebagai teman. Nanti kita lihat lagi kalimat yang dikeluarkan. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Bahasa yang Jadi dikeluarkan biarpun terkadang saya lari lembut, kencang, lalu kemudian tetap gak kekejar Bu. seolah-olah Ya sudah sana. Sebagai Nanti seorang lain teman terhadap kali temannya. larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. senang ibu Bisa kan? demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Terus Kamu ini ada-ada ada saja. perlindungan dari gurunya kalau absennya itu bisa diselesaikan Dalam oleh posisi gurunya. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat, posisi pemantau atau monitor. Kita lihat lagi apa kalimat-kalimat yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Ya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Ketika Baik, guru Bu. menjadi posisi pemantau cenderung formal. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kelima, inilah yang diharapkan sebenarnya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tadi kita telah menyaksikan tayangan dari 5 contoh dari posisi kontrol, di mana ada gambaran siswa yang terlambat 20 menit, namun perlakuan dari gurunya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita akan melihat atau mencoba muhasabah terhadap diri kita, di mana posisi kita sebenarnya dari 5 posisi kontrol yang ada tersebut. Artinya seperti saya mungkin cenderung bisa jadi sebagai seorang penghukum atau terkadang menjadi teman atau mengajak siswa sebagai teman saya yang selalu biasanya bercanda dan sebagainya. Nah, di posisi manajer lah yang sebenarnya kita dituntut untuk berada di posisi tersebut, dan mudah-mudahan dengan adanya materi ini nanti akan kita merubah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan untuk berada di posisi manajer yang seperti yang diharapkan oleh materi yang kita pelajari hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya materi yang kedua yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih hubungannya dengan posisi kontrol tadi? Di sini kita akan lihat bahwa segitiga restitusi adalah hal-hal yang utama dari restitusi, yaitu guru memahami alasan siswa tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki masalah yang secara bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mereka timbulkan. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, baik, saya coba share kembali. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum muncul. Belum. Oke, sudah muncul. Apa segitiga restitusi itu? Di sini ada 3 tindakan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik ketika menghadapi satu permasalahan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, ketiga restitusi ini bisa saja tidak mesti harus saling berurut. Bisa saja segitiga sisi pertamanya menanyakan keyakinan bisa menjadi awal pertanyaan kita. Bisa juga kita mencoba menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu kemudian menanyakan keyakinan. Nah, coba kita lihat untuk pertama kita menstabilkan identitas. Ada kalimat-kalimat yang biasanya keluar dari kita ketika menghadapi siswa pada saat misalkan seperti tadi
contohnya siswa yang terlambat 20 menit. Nah, kalimat-kalimat yang muncul biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan hal itu siswa atau peserta didik kita akan mencoba tidak merasa sangat bersalah. Kemudian bisa juga dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan perbuatan seperti ini. Lalu kemudian setelah kita stabilkan apa yang menjadi identitasnya atau menstabilkan identitasnya, lalu kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah telah kita sepakati baik di dalam kelas maupun di sekolah. Contoh, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dengan ini peserta didik akan mencoba mengingat bahwa telah membuat satu kesepakatan yang mungkin dia langgar pada saat itu. Lalu kemudian kita memberikan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kemudian sisi yang terakhir setelah kita menstabilkan identitas lalu kemudian menanyakan keyakinan, kita validasi kebutuhan. Biasanya dengan tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Lalu kemudian apakah ada cara yang lebih efektif yang dapat dilakukan atau yang kamu butuhkan sehingga bisa memenuhi atau tidak melakukan pelanggaran. Contoh seperti yang dilakukan oleh Ibu Guru Naren tadi di akhir, dia mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lalu kemudian membuat peserta didiknya menyadari sepenuhnya terhadap apa yang menjadi kesalahannya dan mencoba memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menstabilkan identitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, contoh kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti kesalahan yang kamu lakukan. Namun kita tambahkan dengan kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu lakukan. Misalkan terlambat. Kira-kira dengan ini siswa akan mencoba mencari solusi terhadap apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan untuk bagaimana memperbaiki dirinya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contoh kalimat-kalimat yang biasa digunakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini. Jadi ada tindakan validasi tindakan yang salah yang lalu kemudian kita coba menetralkan validasi tindakan tersebut. Contoh lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa jadi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir dari segitiga restitusi, sisi berikutnya yakni menanyakan keyakinan kelas. Anak-anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau norma nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat-kalimat yang biasa kita sampaikan atau bisa kita sampaikan ke peserta didik kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percayai sebagai keyakinan yang kelas yang telah kita buat. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Seperti yang disampaikan pemateri kedua tadi, setelah kita melakukan membuat keyakinan kelas, lalu kemudian kita coba tanyakan terhadap keyakinan kelas yang mereka langgar tadi. Kemudian yang contoh lain,
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu jadi seperti apa nantinya? Itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita berikan ke peserta didik kita ketika menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita menyampaikan 2 materi. Yang pertama tentang 5 posisi kontrol, lalu kemudian segitiga restitusi. Untuk sementara demikian, nanti insya Allah akan berlanjut ke mungkin ada pertanyaan dan dari peserta. Kepada host kami kembalikan. Iya, terima kasih Pak. Demikianlah presentasi yang terkait dengan budaya positif. Saya buka sesi pertama sekaligus sesi terakhir kita. 3 penanya, saya persilahkan. Silakan raise hand ya. Iya, Ibu Anita, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mic-nya diaktifkan. Mic-nya diaktifkan Ibu Anita, mic-nya diaktifkan. Tidak ada suaranya Ibu. Iya, silakan. Silakan Ibu Anita. Kenapa tak keluar semua? Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan di sekolah diaktifkan sampai pukul 6. Ini sudah batas waktunya dan sedikit lagi. Mungkin sesi tanya jawab ditiadakan. Ini juga sudah jam 6, mungkin bisa langsung diberikan kesempatan kepada Bapak pengawas. Mohon maaf Pak, ini sudah waktu. Mohon izin untuk yang terhormat Pak pengawas, mungkin bisa memberikan arahan Pak di penutup kegiatan. Mengingat waktu kita sudah sedikit, mohon izin Pak. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis mengingat waktu yang menjelang maghrib. Jadi untuk akhir kegiatan sesi webinar ini saya persilakan Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Toli-Toli, Dr. Andes Haji Agus Muhtar, MPD, untuk memberikan sepatah 2 patah kata terkait dengan kegiatan webinar sore hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Mic-nya. Mohon maaf Pak, tidak kedengaran suaranya. Mohon maaf Pak, tidak kedengaran suaranya Pak Haji Agus. Barangkali dicek dulu audionya. Iya Pak Haji Agus, masih tidak kedengaran suaranya. Barangkali volume suaranya boleh ditambah lagi Pak. Volume suara handphone dengan audionya. Halo? Oke, sih Pak, kedengaran. Ya, sudah Pak. Halo? Ya, sudah Pak. Sudah kedengaran Pak, sudah kedengaran. Oke, kalau sudah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini.
Saya langsung saja ini karena waktu. Jadi setelah saya menyimak dari awal sampai akhir kegiatan ini nilai positifnya sangat luar biasa. Jika semua apa yang dipaparkan ini bisa kita aplikasikan di sekolah, insya Allah sekolah kita ke depan akan lebih maju. Itu saya yakin dan percaya. Olehnya itu kegiatan seperti ini tentu harus disebarkan atau seluruh warga sekolah itu harus paham tentang apa yang dipaparkan tadi. Ya, yang pertama Ibu Irma mengenai disiplin dan motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian oleh Ibu Sarini keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini luar biasa ini. Kemudian yang terakhir oleh Pak Ridwan, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini sangat luar biasa ini. Tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan seluruh warga sekolah untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah paparkan ini. Tentunya kita harus menyampaikan kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru secara keseluruhan maupun siswa tentunya. Saya sangat berterima kasih dan berbahagia sebagai pengawas pembina di sekolah Anda di SMA Negeri 2 Toli-Toli dengan adanya kegiatan webinar hari ini. Ya. Dengan keyakinan bahwa kalau kita mau berubah, mau mengoreksi diri kita, di mana kita sebagai guru tahu hak dan kewajiban, ya. Begitu juga siswanya tentunya. Dengan ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan ini, saya yakin dan percaya ke depan SMA 2 akan berubah. Itu saya yakin. Olehnya itu nanti kita akan pertajam lagi melalui rapat-rapat di sekolah tentang apa yang dipaparkan tadi. Insya Allah kita akan berkolaborasi seluruh warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah, seluruh warga sekolah, kita akan mantapkan ini, kita akan aplikasikan ini di kemudian hari. Maksudnya kita akan aplikasikan seluruh apa yang kita sampaikan ini secara pelan-pelan tapi pasti. Itu harapan saya sebagai pengawas pembina. Barangkali tidak berpanjang lebar ini, banyak yang ingin saya sampaikan sebanyak, tapi karena waktu sangat kasih, insya Allah ke depan kita akan rapat bersama dan akan masuk agenda ini. Saya akan mencoba mempertajam lagi ini apa-apa yang sudah dipaparkan ini. Insya Allah kita akan kerjasama semua dan kita akan lihat SMA Negeri 2 Toli-Toli ke depan lebih maju. Saya kira itu harapan saya sebagai pengawas pembina di SMA Negeri 2 Toli-Toli, dan mari kita berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita pada hari ini saya nyatakan selesai dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Agus, kemudian Pak Kepsek, terima kasih banyak, dan juga teman-teman. Iya, terima kasih atas peserta webinar, atas partisipasinya dalam kegiatan webinar disiplin positif, juga yang tadi telah membuka kegiatan, yakni Bapak Kepala SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Sarifudin SPD MPD, dan ditutup oleh pengawas pembina SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Dr. Andes Haji Agus Muhtar SPD MPD. Mudah-mudahan kegiatan webinar positif mengenai disiplin budaya positif ini memberikan manfaat bagi kita semua peserta webinar dan dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing. Adapun nanti jika ada pertanyaan dan sebagainya bisa kita bahas atau diskusikan di luar dari kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan kami akhiri kegiatan webinar sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, terima kasih izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.